I call you Rose, 'cause you're sweet like a flower. Nama saya Hendri Malik Akbar, saya di sini sebagai mediator. Halo, saya Olivia Sakila Dewi sebagai pihak tergugat. Saya Fidensia Musafida sebagai pihak tergugat. Saya Siari Fatul Mas sebagai kuasa hukum tergugat. Halo, saya Salsa Anissa sebagai penggugat. Saya Dewi Amaria sebagai penggugat. Dan saya Nana Safiana sebagai kuasa hukum penggugat. Halo, saya Isman Hengki sebagai kameramen. Halo, saya Aralia Putri sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang telah hadir pada proses mediasi pada hari ini tanggal 17 Juni 2026. Saya Hendri Malik Akbar sebagai mediator yang ditunjuk oleh hakim untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak penggugat dan tergugat. Untuk pihak penggugatnya yaitu dari Bank BSI dan pihak tergugatnya dari saudara Mbak Ali. Jadi, sebelumnya untuk melanjutkan proses mediasi, pihak penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya pada proses mediasi hari ini. Ya Pak, kami didampingi oleh kuasa hukum oleh Bu Nana. Ya, apakah pihak tergugat didampingi oleh kuasa hukum pada proses mediasi hari ini? Ya Pak, didampingi oleh Mutia. Baik, sebelum lanjut ke proses mediasi yang akan kita lakukan bersama, apakah dari saudara penggugat dan saudara tergugat hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat dan siap melakukan mediasi. Ya, baik. Saya persilahkan untuk saudara penggugat untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih kepada Pak Mediator. Jadi kedatangan kami di sini itu bukan untuk menyulitkan para pihak tergugat, tetapi kita itu hanya meminta hak kami karena sudah beberapa tahun terakhir para pihak tergugat ini melakukan pembiayaan akad murabahah pada Bank BSI pada bank kami, tetapi sampai sekarang beberapa tahun silam itu tidak melakukan pembayaran gitu Pak. Betul Pak, kami juga sudah beberapa kali menghubungi pihak tergugat, tapi sampai sekarang belum juga pembayarannya belum juga selesai. Karena itu akhirnya kami menempuh jalur hukum. Secara hukum memang terdapat kewajiban yang belum terpenuhi oleh tergugat, namun klien kami membuka kesempatan apabila ada penyelesaian yang baik dan jelas melalui mediasi ini. Dari saudara penggugat yang diharapkan itu kan adanya proses pembayaran dan proses pelunasan tentunya ya. Ya Pak, kami itu hanya ingin meminta kepastian setidaknya kalau belum bisa lunas ya ada komitmen yang jelas dari pihak tergugat gitu. Karena berbagai upaya non-litigasi tersebut tidak membuahkan hasil, akhirnya klien kami terpaksa mengajukan gugatan ke pengadilan demi memperoleh kepastian hukum. Silakan dari pihak tergugat bisa menyampaikan permasalahannya atau tanggapan kenapa kok tidak mau diajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini yang harus lanjut ke proses mediasi yang ada di pengadilan. Silakan. Terima kasih kepada Pak Mediator. Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada pihak penggugat. Jujur kami tidak pernah berniat untuk menghindari kewajiban karena memang keadaan saja yang membuat kami tidak bisa memenuhi pembayaran ini dengan tepat waktu. Benar Pak, waktu akad dibuat sebenarnya kondisi ekonomi kami itu masih baik, masih bagus. Jadi kami itu yakin kalau kami itu bisa menjalankan kewajiban seperti yang telah disepakati. Ya, lalu apa alasan yang membuat pembayaran itu menjadi tertunda sehingga dari pihak tergugat tidak bisa melunasi hutangnya? Alasannya itu apa?
Jadi awalnya itu saya bekerja di sebuah perusahaan, namun pada saat pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, perusahaan di tempat saya bekerja ini melakukan pengurangan karyawan dan salah satunya saya yang terkena PHK. Nah, setelah itu penghasilan keluarga saya turun drastis, Pak. Saat itu kondisi keluarga kami juga sangat sulit, Pak. Penghasilan hampir tidak ada, untuk kebutuhan sehari-hari kurang. Terus juga kami udah nyoba usaha kecil-kecilan, tapi kan hasilnya juga nggak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Klien kami telah mengirimkan surat peringatan atas somasi sebanyak 3 kali kepada pihak tergugat. Selain itu, petugas lapangan juga telah mendatangi alamat rumah tergugat untuk melakukan komunikasi dan musyawarah. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi klien kami saat itu memang sedang mengalami kesulitan ekonomi yang cukup berat, Pak, akibat pandemi COVID-19. Klien kami juga kehilangan pekerjaan sehingga sering berada di luar rumah untuk mencari pekerjaan maupun penghasilan tambahan. Benar, Pak, saya tidak pernah berniat sama sekali untuk menghindar. Saat itu saya emang sedang berusaha mencari pekerjaan ke berbagai tempat, kadang pagi keluar dan pulang malam. Karena itu sering tidak bertemu dengan petugas yang datang. Juga mengakui kalau komunikasi kami itu kurang baik. Jujur, saat itu kami merasa malu karena belum mampu membayar kewajiban. Itu memang kesalahan kami dan kami meminta maaf kepada pihak penggugat. Bahkan petugas dari kami itu sering datang ke rumah tergugat, tetapi bukan untuk menekan, tetapi hanya ingin mencari solusi bagaimana agar bisa membayar gitu. Tapi rumah tergugat itu sering dalam keadaan kosong, sepi gitu. Bahkan saya tanya ke tetangga-tetangga juga itu katanya pihak tergugat itu masih keluar, kadang nggak ada yang bukain pintu gitu. Makanya komunikasi kita itu menjadi sulit gitu, Pak. Perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu tidak pernah mempunyai niat untuk menghilangkan diri maupun menghindari dari tanggung jawab. Karena klien kami itu tetap mengakui adanya kewajiban dan saat ini juga ingin menyelesaikannya secara damai. Ya, baik. Saya telah mendengarkan dan melihat antara saudara penggugat dan tergugat itu sebenarnya masih memiliki itikat yang baik, terutama dari saudara penggugat itu ingin memiliki dipenuhinya kewajiban dari tergugat untuk melunasi, dan tergugat pun ada itikat baik untuk melunasi hutang piutang terhadap penggugat. Kalau memang tergugat benar-benar serius menyelesaikan kewajibannya, maka kami tidak keberatan mencari solusi bersama. Yang penting ada kepastian dan jangan sampai janji lagi tanpa ada realisasi. Baik, tadi saya telah mendengarkan dari saudara tergugat itu menceritakan bahwa adanya kesulitan dalam kondisi ekonomi karena pada waktu COVID-19 itu mengalami pemecatan terhadap perusahaan ataupun kantor, sehingga dari kondisi ekonomi tergugat itu sulit, sehingga untuk melunasi hutang pun sangatlah susah. Nah, lalu kondisi ekonomi sekarang ini bagaimana saudari tergugat? Alhamdulillah, Pak, untuk sekarang ini saya juga sudah bekerja kembali, tetapi penghasilan memang belum sebesar pekerjaan yang dulu. Saya ini berusaha untuk dicukup-cukupkan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari untuk keluarga saya. Saya juga mulai membantu dengan usaha kecil-kecilan, Pak. Jadi kami ingin memulai menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap. Ya, baik. Bagaimana solusi untuk pihak tergugat dari pihak penggugat yaitu Bank BSI untuk tercapainya win-win solution tanpa memberatkan pihak tergugat? Bagaimana dari saudara penggugat? Dari pihak bank itu hanya ingin pihak tergugat melaksanakan kewajibannya, karena semakin lama ujroh yang berjalan itu semakin banyak nominalnya. Nah itu, Pak, klien kami kan baru kehilangan pekerjaannya. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja dicukup-cukupkan. Kami ingin meminta keringanan dari pihak bank karena kekurangan pokoknya saja 225 juta dan ujiannya itu 22.500.000. Pak Mediator, kami mengakui dan bersedia untuk membayar seluruh pokok pembiayaan sebesar 225 juta. Namun saat ini kami memohon keringanan atas ujroh sebesar 22.500.000 karena kondisi ekonomi kami belum sepenuhnya pulih sejak saya kehilangan pekerjaan pada saat pandemi COVID-19. Kami berharap dari pihak penggugat dapat mempertimbangkan pengurangan ujroh agar kami ini dapat menyelesaikan kewajiban ini dengan baik dan mencapai perdamaian. Saya telah mendengar permohonan dari tergugat terkait meminta keringanan terhadap saudari penggugat. Apakah ada keringanan untuk saudari tergugat? Silahkan. Kami memahami kondisi
yang dialami tergugat. Namun kami juga memiliki kewajiban untuk menjaga dana yang telah disalurkan. Kami tidak ingin memberatkan tergugat, namun kami berharap ada kesungguhan dari tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya. Saya telah mendengarkan itikat baik antara saudari penggugat dan saudari tergugat untuk memiliki itikat baik masing-masing. Nah, tadi dari saudara tergugat atau saudari tergugat itu telah memberikan keringanan, yaitu menghilangkan ujroh yang sebesar 22.500.000 dan saudari tergugat itu hanya membayarkan pokoknya saja sebesar 225 juta rupiah, seperti itu. Ya baik, untuk kedua belah pihak antara saudari penggugat dan tergugat saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Ya, baik, waktu diskusi telah habis. Mungkin dari kuasa hukum penggugat ingin menyampaikan hasil diskusi yang telah didiskusikan. Setelah berdiskusi dengan klien kami, demi tercapainya perdamaian, pihak penggugat memberikan keringanan lebih lanjut. Ujrah semula sebesar 22.500.000 kami kurangi menjadi 5 juta. Namun pembayaran tersebut dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak kesepakatan perdamaian ditandatangani. Oke, apabila dalam jangka waktu 3 tahun para pihak tergugat belum melaksanakan kewajibannya juga, jadi pihak tergugat harus memberikan kewenangan kepada para penggugat untuk memberikan jaminan yang diagunkan untuk disita. Mohon diperjelas lagi, apakah yang dimaksud itu untuk penjualan atau pelelangan jaminan? Benar, apabila sampai batas waktu 3 tahun kewajiban tidak juga dilunasi, maka penggugat berhak menempuh proses eksekusi atau pelelangan terhadap objek jaminan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan perdamaian ini. Kami memahami ketentuan tersebut, Pak, karena memang jaminan itu sejak awal kesepakatan kami serahkan sebagai bentuk tanggung jawab atas pembiayaan yang kami terima. Kami juga yakin dan akan berusaha semaksimal mungkin agar kewajiban tersebut dapat kami lunasi sebelum jangka waktu 3 tahun tersebut berakhir. Gini, untuk saudari tergugat itu yang tadinya dibebani ujroh sebesar 22.500.000 itu mendapat keringanan dari saudari penggugat sebesar 5 juta rupiah yang ditambah pokok dari hutang itu total 225 juta rupiah dan disepakati oleh penggugat jika dalam waktu 3 tahun tidak dapat melunasi hutang maka jaminan yang telah dijaminkan akan dilakukan pelelangan atau dijual dengan sesuai hukum yang berlaku. Iya, Pak, benar. Alhamdulillah dengan ini proses mediasi telah berhasil sehingga antara penggugat dan tergugat bisa menjalankan proses selanjutnya yaitu dengan perdamaian, adanya pengurangan dari ujroh dan ditetapkan hutang pokok. Tetapi adanya proses mediasi ini sangat memberikan keringanan terhadap tergugat untuk menyelesaikan hutangnya. Silakan untuk mengakhiri proses mediasi ini antara kedua belah pihak bisa saling bersalam-salaman sebagai tanda minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik di hati tergugat maupun di hati tergugat. Silakan bisa saling berjabat tangan. Yes.